Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua sehat ya? Sehat, Pak. Pak. Ya. Hari ini kita akan bimbingan online ya. Jadi tolong disiapkan draft skripsi masing-masing ya supaya nanti koreksi dari dosen itu bisa langsung dikerjakan di layar komputernya ya. Saya kira ini akan lebih efektif. Sebelum dimulai, saya akan tampilkan terlebih dahulu PPT yang ini menjadi panduan nanti ketika Anda menulis latar belakang masalah, kemudian landasan teori, dan yang lain-lain ya. Cara pandangnya itu seperti piramid terbalik. Di paragraf pertama itu harus menjelaskan tentang isu utama secara global. Ya. Misalnya judul pengaruh fintech terhadap layanan dari bank syariah ya. Nah ini harus dilihat dulu isu utamanya itu kan fintech ya, finansial teknologi. Nah kita harus jelaskan perkembangan di dunia terlebih dahulu sebelum kita meneliti secara lebih spesifik tentang fintech di Indonesia. Nah ini perkembangan di dunia itu harus menunjukkan data empirik, misalkan perkembangan fintech di Eropa, misalkan di Inggris, di Amerika, kemudian perkembangan di Asia Tenggara, misalkan di mana, di Thailand, di Filipina, ataupun di negara-negara tetangga, misalkan Singapura, Malaysia, ataupun yang lain. Nah, setelah menjelaskan tentang isu utama secara global di dunia, lalu di paragraf kedua itu menjelaskan tentang perkembangan fintech di Indonesia, ya. Nah, ini kan sudah mulai ya mengkerucut gitu loh. Dari yang tadinya menjelaskan perkembangan di dunia, kemudian di paragraf kedua itu menjelaskan tentang perkembangan fintech di Indonesia, ya. Kemudian kita juga harus menjelaskan ya tentang objek dari penelitian ini. Nah, objek penelitiannya misalkan wilayah DKI Jakarta. Nah, setelah menjelaskan tentang objek penelitiannya di DKI Jakarta, lalu jelaskan variabel penelitian. Nah, di sini ada berapa variabel penelitian ini? Ya, yaitu pengaruh fintech terhadap apa? Apa aja ada Rizky? Variabelnya ada berapa di penelitian Anda? Ada 3, Pak. Ya, apa aja? Citra merek, kualitas pelayanan, dan citra merek, kualitas pelayanan. Terus apa lagi? Dan kepercayaan. Dan kepercayaan ya. Nah, ini nanti dijelasin ya di akhir sebelum ditutup dengan paragraf berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti memandang penting dan layak. Kemudian jelaskan tentang variabel penelitian yang 3 tadi. Ya. Nah, itu udah bisa dipahami ya. Nah, dengan adanya panduan ini, Anda juga sebetulnya sudah bisa menilai sendiri, ngoreksi sendiri apakah tulisan latar belakang ini sudah sesuai dengan kaidah penulisan atau tidak ya. Jadi nanti Anda udah merasa sendiri, oh iya, saya di latar belakang belum menjelaskan tentang objek penelitian saya, misalkan di DKI Jakarta, berarti Anda benerin sendiri. Kemudian juga setelah objek penelitian, Anda belum menjelaskan tentang variabel penelitian tadi, misalnya kayak citra merek, kemudian layanan, kualitas layanan, sama kepercayaan dari masyarakat terhadap layanan fintech itu. Nah, itu kalau misalkan Anda belum tulis, ya berarti
Anda tinggal perbaiki lagi ya. Seperti itu. Yang jelas harus mengacu kepada kaidah penulisan yang benar di dalam penelitian ilmiah ya, khususnya ini bab 1 latar belakang masalah. Nah, ini tentang penelitian terdahulu ya. Terdahulu ini kalau kita lihat di dalam SK Rektor yang terbaru terkait dengan panduan penulisan skripsi, penelitian terdahulu ini diletakkan di bab pertama, bukan di bab 2 ya. Kalau sebelumnya kan yang SK Rektor yang lama itu kan penelitian terdahulu diletakkan di bab 2 ya, sekarang di bab 1 ya. Nah, ini di bab 1 latar belakang. Apakah di bab 1 ini sudah mengikuti sesuai kaidah belum? Di paragraf 1 ini sebaiknya jangan pakai grafik dulu ya. Oh, gitu. Jadi nanti bentuknya angka aja. Misalkan di Cina angka nilainya 2,9 triliun ya. Kemudian Amerika Serikat gitu ya. Udah bagus datanya. Kemudian ini sumbernya dari ini ya, dari internet ya. Iya Pak, sebenarnya dari ini sih Pak penelitian gitu, tapi dia bukan termasuk tesis skripsi gitu, itu boleh nggak sih Pak? Boleh, ya bentuknya artikel jurnal maksudnya. Bukan jurnal juga, jadi cuman laporan penelitian. Laporan penelitian nggak apa-apa ditulis. Kan ada nama ininya kan, nama penelitinya kan. Iya ada. Oh ya, nanti saya bisa rubah Pak. Paragraf kedua itu sudah bicara dalam konteks perkembangan fintech di Indonesia. Maksud saya begitu, teman-teman. Ya.